Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah lemahnya iman, kuatnya godaan setan. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan, dan untuk kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik, saya sarankan untuk kalian memakai earphone terbaik kalian untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Sore menjelang petang di sebuah sekolah yang sepi, tepatnya sebuah kelas yang berada hampir di ujung bangunan lantai 2, menunjukkan masih ada aktivitas di dalamnya. Samar-samar terlihat dua orang siswa sekolah lanjutan tingkat pertama sedang beraktivitas di jam yang sedemikian ini. Arsya dan juga Dea saat itu sedang asik dengan tugasnya. Dalam keasikan mereka, tanpa sadar setiap sudut kelas menunjukkan ratapan dan pekikan sinis saat hanya ada mereka berdua dalam kelas yang begitu sepi. Bahkan tanpa disadari mereka hanya berdua di sekolah, tidak tampak satupun batang hidung siswa yang lainnya, ataupun guru, ataupun staf-staf yang lain atau penjaga sekolah juga. Udara sore mulai mendesis dengan sinis. Itu pun tidak mereka rasakan di sela kesibukan yang sedang dilakukan. Mereka masih terlihat sibuk untuk menyelesaikan tugasnya. Terlihat Dea sedang membantu Arsya. Ya, memang dia terkenal sebagai siswa yang rajin dan tergolong pandai di kelas, sehingga tidak ayal jika sering diminta untuk membantu mengerjakan tugas teman-temannya yang mereka kesulitan. Tidak terkecuali dengan Arsya yang memang sahabat dekatnya. Desisan udara sore mulai semakin menjalari seluruh ruangan kelas bersamaan dengan selesainya tugas mereka berdua. Arsya mulai membereskan buku maupun peralatan yang mereka gunakan tadi untuk mengerjakan tugas. Kemudian mereka segera beranjak untuk keluar dan berniat pulang. Entah mengapa sore ini tidak seperti biasanya. Udara sedikit terasa mendesis yang mampu membuat bulu kuduk berdiri segera tanpa diperintah. Belum lagi posisi tempat duduk memang berdekatan dengan toilet, sehingga mulai membaui mereka dengan wangi khas toilet yang belum dibersihkan. Terlebih mereka mulai sadar tidak ada siapa-siapa lagi di sekolah. Dengan hanya ditemani daun-daun yang entah mengapa mulai banyak berterbangan ditiup angin yang tidak lagi dapat dikategorikan spoi-spoi, sehingga menambah suasana menjadi semakin tidak mengenakan. Dia kemudian membuka ponselnya untuk melihat jam saat ini. Dia kaget, ternyata waktu sudah benar-benar larut. Ia tersadar sejak tadi mereka belum menjalankan sholat asar karena terlalu asik mengerjakan tugas. Sudah jam segini, aku pulang dulu ya. Belum sholat nih, nanti dimarahin orang tua malah gawat, kata Dea. Ya sudah, aku nanti saja sekalian nunggu bapak, jawab Arsya. Maklum Arsya memang terkenal sebagai anak yang sedikit bandel dan suka mengulur waktu untuk sholat. Tidak terkecuali hari ini, padahal waktu sudah begitu petang. Entah memang karena benar-benar malas atau dia mulai sadar dengan keadaan sekitar yang rasanya kurang bersahabat hari ini, sehingga membuatnya sedikit takut untuk sholat sendirian. Dia pun berjalan pulang meninggalkan Arsya yang sedari tadi sebenarnya sudah bergidik merasakan kejanggalan.
Matanya mulai melirik dari ujung ke ujung, dari atas hingga bawah sambil mengomel mengapa bapaknya belum datang sampai jam sekian. Kemudian terdengar suara angin yang sudah tidak lembut lagi menerpa tengkuknya dan segera menaikkan level kejanggalan pada suasana tanggung antara sore dan petang itu. Tiba-tiba Arsya merasa seakan-akan tidak sendiri. Ia tiba-tiba merasa mendengar tawa-tawa kecil yang menurutnya sedikit aneh padahal ia duduk sendiri di sekolah. Pelan-pelan ia melirik mencari arah sumber suara, disertai angin yang semakin terasa tidak bersahabat dan seolah menyerang bulu-bulu di tangan dan tengkuknya. Ia tetap berusaha mencari sumber suara tersebut. Semakin lama angin membawa wangi bunga melati yang busuk disertai bau amis yang menyengat hidung. Arsya menahan bau tersebut yang terasa semakin menyengat memenuhi hidung dan dadanya yang mendadak terasa sesak sekali. Ia semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Belum pernah sekalipun ia mengalami hal yang demikian selama ini. Terlebih saat ini ia ingat jika sedang sendirian di sekolah. Antara kaget dan tidak mampu bergeming, kepala Arsya tiba-tiba terdiam kaku dengan posisi menongak sedikit miring ke atas. Matanya terbelalak menuju pada lantai atas, tepat di sebelah kanannya, di mana lorong sebelum tangga yang ia lewati sebelumnya. Terlihat sangat jelas sesosok perempuan asing berbaju putih yang melotot tajam tertuju kepadanya. Matanya memerah dengan pinggiran lebam yang menghitam, ditambah mulut yang robek penuh dengan darah, seperti mayat bekas disiksa yang sudah terbangun dari kuburnya, seolah mengingatkan pada film-film hantu Susana. Arsya bangun dari kebekuannya dalam kekagetan. Ia pun berteriak kencang sambil menutup wajahnya yang ketakutan setengah mati. Ih, apa itu? Mega semakin tebal di ufuk langit, menandakan malam sudah siap menjelang. Hanya angin yang semakin mendesis, membawa bau melati disertai aroma amis yang membuat nyali semakin terkikis. Dari jauh terlihat jam dinding yang terdengar berdetak semakin kencang di tengah suasana hening yang terjalin sejak bau aneh mendesir. Degup kencang jantung yang sejak tadi terpacu begitu kencang semakin tidak teratur. Sesaat setelah menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, ya, penampakan makhluk gaib yang entah mengapa tiba-tiba menyasar Arsya yang sedari tadi sendiri menunggu jemputan. Belum lagi teriakannya yang membuat suasana semakin tidak beraturan, meskipun anehnya tidak sampai terdengar di luar sekolah. Suasana berbeda terlihat di sebuah rumah sederhana yang samar-samar seperti berwarna coklat. Terlihat sepasang suami istri yang sedang bercengkrama entah membicarakan apa. Di depannya tersuguh segelas kopi beserta wadah besar kopi yang siap diseruput kapanpun mau menyaut. Sudah malam gini, anaknya kok belum dijemput sih, Pak? Tanya seorang ibu muda yang terlihat gusar dengan perawakan sedikit agak kurus. Bentar lah, Bu, tak habisin kopi dulu ini loh, sahut si bapak berkumis tipis yang berpeci agak miring serta sarung yang sedikit usang pertanda seringnya digunakan, entah untuk ibadah atau malah untuk selimut saat malam menghampiri. Ya, mereka berdua ialah orang tua dari Arsya. Sepertinya sang ibu memiliki firasat yang kurang baik akan hari ini, terlebih waktu surup yang terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Tak ayal, segeralah si ibu dengan kesal menyuruh bapak untuk segera berangkat menjemput putra satu-satunya. Dengan menghabiskan kopi sekenanya saja, bergegaslah bapak dengan tergopoh-gopoh sambil sesekali membenarkan sarungnya yang sedikit melorot. Sementara itu, di sekolah yang terasa kian mencekam terlihat begitu bingungnya Arsya menunggu jemputan yang tidak kunjung datang.
Ia ingin lari menuju luar sekolah, tapi entah kenapa tubuhnya serasa berat untuk bergerak lepas. Terasa terlalu kaku sejak kaget dengan munculnya sosok yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kemudian terdengar suara sepeda motor metik tua bapak yang berwarna merah tua tiba di halaman sekolah, yang kemudian dengan keras disusul bunyi bel sepeda tanda jemputan sudah datang. Ya, bapak sudah datang. Begitu senang dan lega hati Arsya setelah larut dalam suasana hening yang mencekam. Bergegaslah ia menuju arah bapak. Tanpa basa-basi seraya mengerat tangan bapak untuk mencium tangan. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Arsya berada dalam bojangan bapak untuk pulang sesegera mungkin. Seperti itu pula ketakutan yang sedari tadi menjadi-jadi tiba-tiba hilang seketika ketika sudah bersama dengan bapak di sepeda motor. Plong rasanya sehingga ketakutannya pun terasa tertinggal di sekolah bersamaan kejadian yang barusan terjadi. Suasana surup semakin menjadi seiring dengan gemuruh suara azan yang semakin keras. Apalagi dengan suara azan khas orang Jawa yang mampu membuat orang daerah luar sedikit bergidik karena memiliki aroma kereligiusan dan kedaerahan yang kental. Langit kembali menjadi merah bersamaan dengan perjalanan mereka menuju rumah, melewati jalan-jalan yang memang belum terlalu banyak lampu maupun jenis penerangan lainnya. Belum lagi letak rumahnya yang tergolong jauh, agak masuk menuju arah mendekati hutan, sehingga menambah suasana mengerikan yang sedari tadi terjadi dan berawal di sekolah. Sesamanya di rumah, Arsya yang belum sholat asar pun lantas bergegas ke kamar mandi dan menunaikan sholat maghrib. Tidak lama kedua orang tua Arsya pun berpamitan untuk berangkat sambil menaiki motor yang sedari tadi berada di depan tidak dimasukkan setelah dipergunakan untuk penjemputan. Mereka tetap berangkat menuju tempat acara meskipun malam ini terlihat berbeda. Sungguh terasa gelap di luar, terlebih saat pemandangan pamitnya orang tua Arsya sangat kontras cahaya di luar dan di dalam rumah. Lagi-lagi suara motor metik tua bapak itu menghiasi dan membelah keheningan malam ini. Malam yang biasanya dihiasi suara jangkrik, kodok maupun suara-suara serangga lainnya, namun sekali lagi tidak dengan malam ini. Arsya pun bergegas untuk masuk tanpa ada perasaan apapun. Ia tutup pintu sampai terdengar bunyi gagang yang terdengar lebih keras, tidak seperti biasanya. Cedak! Tubuhnya berputar untuk melanjutkan langkah dan blam! Dari jauh terlihat jendela dengan gorden rumah yang belum tertutup. Terlihat jelas sosok perempuan gaib yang sedari tadi ia temui di sekolah tiba-tiba berdiri tegak tepat di arah jendela tersebut, melotot dan melihat ke arah Arsya. Malam yang kelam terasa mencekam seketika. Dimulai dengan rintihan dan teriakan seorang gadis muda yang terdengar sangat keras meskipun dari luar rumah. Sungguh tidak disangka kejadian tersebut sangat jelas terjadi di ruang tamu. Jeritan, cakaran, ringkih tawa serta tangisan mengiringi malam yang penuh kegelapan tersebut. Sesekali diiringi dengan mengejangnya tubuh Arsya, ditandai dengan kepala, lengan, jari, bahkan kaki yang membuat bergidik seisi rumah. Bahkan tubuh tersebut sempat melayang di antara kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya terkaget mengetahui hal tersebut. Ya bagaimana tidak, anak kesayangan yang mereka tinggalkan dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba sesekali terbujur kaku, lalu mengejang sambil mengerang dan mencakar sekitar ketika mereka kembali dari kondangan. Seisi rumah sangat berantakan dibuatnya, entah apa yang dilakukan sebelumnya seolah telah diporak-porandakan oleh kawanan perampok. Namun tidak ada tanda-tanda itu, bahkan yang terlihat
Jelas hanya ada anak gadis satu-satunya yang mereka sayangi sedang mengerang. Tak ayal hal tersebut membuat panik mereka. Bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan, sedangkan posisi rumah mereka agak jauh dari rumah lainnya. Ibu hanya sanggup mengatakan beberapa kata kepada bapak untuk memanggil tetangganya. Ya tentu saja yang terdekat. Segeralah bapak berlari menuju tetangga yang dia anggap berada paling dekat dengan rumahnya itu. Dengan terkopo-kopo dan beberapa kali terlihat terjerembab, bapak tetap berusaha sekuat tenaga berlari menuju rumah tetangga yang terdekat dengan harapan yang sangat besar mereka dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelik yang tiba-tiba terjadi ini. Namun nyatanya setelah bapak tiba di rumah bersama dengan yang dianggapnya bala bantuan, ternyata tidak sedikit pun yang mampu mengubah keadaan. Karena mereka pun tidak paham bagaimana menghadapi persoalan yang sedemikian rupa, berhadapan dengan hal yang gaib. La haula wala quwata illa billah. Terdengar teriakan kencang dari seorang ustadz yang tengah mengarahkan tangannya ke arah gadis tersebut. Ya, seorang ustadz yang sebelumnya dipanggil oleh bapak dan tetangga tersebut, yang diyakini sanggup menghadapi dan membantu menyelesaikan persoalan gaib ini. Wah! Suara teriakan Arsya sontak semakin menjadi setelah sosok yang berada dalam tubuhnya dipaksa oleh ustadz itu untuk keluar dan mengakhiri penderitaan yang dialami gadis tersebut. Entah mengapa bukannya mereda, teriakan gadis tersebut semakin menjadi, seolah yang sedang bersemayam di dalam dirinya menolak untuk keluar. Bahkan membuat ustadz tersebut, ia terjengkang dan terlempar jauh dari posisi semula sehingga membuatnya harus sampai muntah darah. Semua yang hadir dibuat terheran. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran pun, oleh seluruh yang hadir di ruangan itu, tidak mampu mengusir makhluk yang berada di dalam diri gadis itu. Sehingga sontak membuat yang hadir yang membaca ayat-ayat suci sedari tadi itu pecah konsentrasi dan segera buyar untuk menolong Pak Ustadz yang berada dalam kondisi terkapar. Ya, lelaki itu adalah Arsya, laki-laki yang memang kurang religius dan sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Sejak ia ditinggalkan di rumah sendirian oleh orang tuanya yang pergi kondangan, ternyata ia mengalami kejadian lanjutan sejak dari yang terjadi tadi di sekolah itu. Bukan hanya dihantui, lebih dari itu, dia kerasukan. Ternyata sosok makhluk gaib yang ia temui sebelumnya masih menguntit dan mengikutinya, bahkan sampai ke rumah, memperhatikan setiap kesempatan untuk segera menghampiri Arsya dalam kondisi yang lengah dan juga lemah. Rungokno, rungokno. Hanya kata-kata itu yang sedari tadi terucap dari mulut Arsya yang tetap masih dalam keadaan menggelinjang di lantai dengan kerudung dan baju yang acak-acakan. Namun, tidak ada yang memahami maksudnya. Bahkan sekelas ustadz desa itu yang terbiasa menghadapi hal demikian sampai dibuat babak belur hingga harus menghela napas panjang dan berusaha dibantu untuk sekadar berdiri saja. Sangat mengherankan sungguh, ibarat kata orang Jawa, ramempan di kapak-kapake, benar-benar seperti di luar batas, yang semula terbiasa dan yakin bahkan dengan pegangan agama tidak mampu berbuat banyak. Entah sebenarnya apa yang salah. Bahkan kejadian ini sungguh membuat orang yang mungkin tingkat imannya lemah bisa berpikir ulang untuk meyakini agamanya. Dua tetangga yang menyaksikan sedari tadi pun dibuat merinding seketika dengan kejadian yang sungguh luar biasa itu. Mereka ketakutan, seakan mau lari pun, namun masih ingat bahwa tetangganya saat ini benar-benar dalam keadaan butuh bantuan. Mas, gimana kalau Pak Yai dipanggil ke sini saja?
Kayaknya jam segini sudah di rumah, ujar tetangga tersebut yang mendadak ingat akan sosok yang diyakini lebih mengenal dan dekat dengan yang gaib. Iya, boleh. Saya minta tolong panggilkan Pak Yai. Saya tidak mungkin ninggalin Arsya, sahut bapak yang kebingungan setengah mati sambil terdengar gemetar dari mulutnya untuk hanya sekedar mengeluarkan kata-kata. Belum lagi melihat ibu yang tiba-tiba pingsan saat tahu anak sayangannya dalam kondisi yang sedemikian menjadi-jadi. Seketika itu pula, tetangganya tersebut berlari menuju arah sepeda motor untuk segera menarik gas dan berusaha menggeber sepeda motor metik bapak menuju rumah Mbah Yai yang memang terletak agak jauh. Tawa malam semakin menyeringai dengan hembusan angin semilir yang tidak lagi melambat, disertai sesekali rontokan daun yang serempak berguguran memenuhi tanah di sebuah pekarangan. Sorot sinar lampu minyak terlihat tepat berada dalam genggaman seorang laki-laki parubaya yang mengenakan setelan sarung dipadupadankan dengan baju koko hitam serta udeng khas Jawa yang terlihat keluar dari kamar mandi yang berada di samping rumah. Langkah kaki lelaki itu terdengar mengikis malam, sangat ketara. Ia menuju tempat duduk yang berada di depan rumah, tepat di sebelah pintu masuk. Bu, kopiku mana? Bawa sini, Bu. Terdengar ia memanggil istrinya. Sepertinya tidak lama muncullah seorang perempuan yang terlihat umurnya tidak jauh berbeda dengan laki-laki tersebut, membawakan segelas kopi yang masih mengepul disertai sepiring gorengan. Ia perempuan itu istrinya, yang datang dari arah belakang dengan masih mengenakan mukena yang terlihat usang karena sangat sering dikenakan. Iki lho Pak, sahut istrinya sambil menyodorkan kopi beserta sepiring gorengan tersebut ke arah meja dan mengikuti untuk duduk di sebelah lelaki itu. Bune, aku kok ngerasa ada yang aneh ya hari ini, kok kayak ndak tenang gitu dari tadi. Tiba-tiba keluar kalimat aneh tersebut dari mulut si lelaki. Semoga ndak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bune. Udah lama aku tidak ngerasain perasaan seperti ini. Sejak terakhir kita bantu Pak Lurah yang waktu itu diteror orang dengan santet dan sewaktu membantu seorang pemuda yang kena guna-guna tingkat berat yang waktu itu, ujar si lelaki itu sambil mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ia lelaki itu adalah Pak Yai yang biasa dipanggil Mbah Yai oleh masyarakat desa. Beliau merupakan salah satu sesepuh yang dianggap paling berpengaruh dan mengerti terhadap lingkungan masyarakat sekitar karena keramahannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil banyak keputusan. Di depan tiba-tiba muncul sorotan cahaya panjang berwarna kuning. Benar saja dari jauh terlihat seorang laki-laki yang menggeber sepeda motor dengan kencang menuju rumahnya. Seketika itu pula motor yang dikendarai seorang laki-laki tersebut mendadak berhenti tepat di depan rumah Mbah Yai yang kala itu sedang bercengkerama dengan istrinya, yang sontak hal tersebut membuat mereka berdua terkaget-kaget. Assalamualaikum Mbah, gawat Mbah, gawat. Tiba-tiba lelaki itu dengan tergopoh meraih tangan Mbah Yai untuk sungkem sambil mulutnya berkemat-kamit, bingung mengatur kalimat untuk diucapkan disertai gemetar yang tidak kunjung berhenti. Ada apa toh? Sahut Mbah Yai yang kala itu semakin bingung dan langsung mengarahkan istrinya untuk mengambilkan air minum sambil menenangkan lelaki yang kemudian diketahui sebagai tetangga keluarga Arsya yang sebelumnya mengalami kejadian gaib dan di luar nalar. Setelah minum kala itu, lelaki tetangga dari keluarga Arsya itu segera menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi, di mana keluarga Arsya sedang mengalami musibah, kesurupan yang tidak biasa.
Bahkan ustadz yang biasanya menangani hal seperti itu dibuat kewalahan. Sontak hal tersebut membuat Mbah Yai dan juga Bu Nyai kompak saling berpandangan dengan kaget. Seperti pernah menghadapi masalah yang sedemikian sebelumnya, seolah mengingatkan pada kejadian masa lalu. Bune, tolong ambilkan garam kasar dan sholat sunnah seperti biasanya, Bune. Tiba-tiba Mbah Yai mengarahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang sepertinya sudah menjadi santapan mereka jika bertemu dengan kejadian-kejadian gaib dan di luar nalar seperti yang demikian. Tidak lama setelah itu berangkatlah Mbah Yai menuju rumah Arsya malam ini, tepat tanggal 15 Purnama, malam yang dianggap keramat oleh banyak pemercaya, di mana manfaat dan nuansa gaib serasa begitu dimanjakan oleh Tuhan seluruh semesta. Malam yang begitu dekat dengan rayuan atau bahkan kematian. Entah kebetulan atau bagaimana, apa yang tersebar luas di kalangan masyarakat itu terjadi pula di desa ini. Ya, desa tempat kejadian itu bermula. Desa Arsya, yang saat ini masih terlihat sama, tertawa terkikik dan menangis secara bersamaan. Yang sebelumnya terbaring disertai kejang, kini mendadak terlihat duduk meringkuk di pojok dinding ruang tamu. "Ayo Nang, lawan apa yang ada di dirimu?" teriak bapak yang tetap berancang-ancang jika badan Arsya melakukan gerakan-gerakan yang menyita perhatian. Maklum saja sedari tadi ia sudah terbang dan memanjat dinding ruang tamu beberapa kali, antara mengesankan dan juga menakutkan, membuat ibu begitu terbelalak hingga pingsan untuk kedua kali. Arsya sudah tidak ada, yang ada sekarang aku Restu, teriak Arsya yang sedari tadi sudah dikuasai roh yang mengaku bernama Restu. Kemudian melanjutkan tawa dan tangisnya secara bersamaan. Ustadz yang sedari tadi pingsan pun pelan-pelan terbangun, masih memikirkan cara untuk membalikan keadaan. Bingung bercampur heran, tidak seperti biasanya. Baru kali ini dia dibuat begini. Bahkan hafalan doa dan ayat suci yang biasanya didengungkan pun seperti tiada guna. Sambil komat kamit membaca istighfar, dalam hati ia bertanya pada dirinya, sebenarnya apa yang salah? Apa aku yang terlalu takabur pada kekuatan dan doa-doa yang kukuasai? Merasa itu sudah seperti kehendak dan kekuatan Tuhan, sehingga lupa bahwa kuasa Tuhan lebih tinggi. Apa maksud Tuhan kali ini dengan memunculkan kejadian seperti ini? Ujar Ustadz dalam hati, sambil tangannya menahan sakit di dada akibat terpental sebelumnya. Tiba-tiba dinding ruang tamu seperti menangkap sorot lampu dari arah depan disertai dengan deru knalpot sepeda motor yang berhenti tepat di depan pintu yang masih terbuka sejak tadi. Benar saja laki-laki tetangga Bapak Arsya tadi itu datang bersama dengan sosok yang disebutkan dan dinantikan kedatangannya, yaitu Mbah Yai. Dengan mengucap salam dan terlihat tenang, Mbah Yai masuk disertai tetangga tersebut. Kemudian tanpa sepatah kata langsung mengarahkan pandangan pada sosok gadis muda yang meringkuk di pojok ruang tamu. Tanpa basa-basi, Mbah Yai segera mendekati Arsya, kemudian mengarahkan telunjuknya tepat di dahinya, yang entah mengapa tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Tubuh Arsya yang sedari tadi kejang kaku menjadi tiba-tiba terduduk lemas dan tidak lagi berteriak. Tak ayal membuat yang hadir menjadi terbelalak melihat apa yang terjadi. Kemudian beliau mengambil bungkusan yang berisi garam kasar, lalu mengambil beberapa untuk ditaburkan tepat di ubun-ubun Arsya. "Bapaknya Arsya, sini. Ini garam tolong taburkan ke sekeliling rumah, disertai baca doa-doa yang kamu bisa. 3 kul dan
ayat kursi juga tidak apa-apa. Terus kemudian mengelilinginya secara berlawanan dengan arah jarum jam Yole. Tapi jangan lupa wudhu dulu. Yang cepat Yole. Tiba-tiba Mbah Yai memberikan arahan yang rasanya harus segera dilakukan oleh Bapak. Mendengar itu, Bapak langsung bergerak cepat tanpa basa-basi. Karena paham akan suasana yang begini butuh penanganan yang cepat, tanpa berbelit. Meskipun di pikirannya terlintas banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban atas apa yang akan dan sedang dilakukan. Sementara Bapak melakukan tugasnya, Mbah Yai dengan tenang meminta air kepada istri dari tetangga yang tadi itu yang sudah paham letak air di rumah ini setelah ia mendudukkan Arsya dengan posisi yang lebih baik. 2 gelas ia ambilkan sesuai arahan Mbah Yai. Kemudian tidak lama Mbah Yai terlihat komat kamit membacakan sesuatu tepat di atas air tersebut. Dengan suasana yang mencekam sedari tadi, terlihat aneh Mbah Yai yang tetap bersikap begitu tenangnya seakan tidak ada yang serius. Tidak lama Ibu Arsya mulai tersadar dan membuka matanya. Terlihat Ustadz juga sudah tidak memegangi dadanya yang tadinya terasa begitu sesak. Air yang sudah diberi doa pun segera diminumkan air tersebut kepada Arsya yang masih terlihat belum sadar. Kejadian tersebut juga sontak membuat Ustadz yang sedari tadi mengamati menjadi kaget. Tidak lama badan Arsya terlihat semakin tenang dan pelan-pelan mulai mampu membuka matanya. Meskipun terlihat belum sadar betul, tapi sorot matanya tidak terlihat semengerikan sebelumnya. "Kamu itu siapa sebenarnya?" Terlontarlah pertanyaan dari Mbah Yai yang sedari tadi mengamati dan masih menempatkan telunjuknya, namun sekarang berpindah tepat di ubun-ubun Arsya. "Saya Restu, Mbah." Dengan nada bergetar bibir Arsya mengucapkan sebuah nama yang membuat Mbah Yai mengangkat alisnya. Sepertinya beliau kenal sosok itu, sosok yang saat ini berada dalam diri Arsya. "Loh, kok kamu? Kenapa kamu balik lagi? Ada urusan apa yang belum selesai? Bukannya dulu sudah selesai urusanmu?" tanya Mbah Yai lebih lanjut untuk memastikan pada tubuh Arsya yang mendadak menjadi kalem setelah berhadapan dengan Mbah Yai. "Enggak, Mbah. Tepat setelah Mbah membantu permasalahan saya, ternyata dukun jahat itu masih ingin memanfaatkan jiwa saya untuk melakukan santet, teluh, dan sejenisnya. Setelah dukun itu meninggal, saya jadi kentayangan seperti ini. Ya, aku pengen bebas, Mbah." Pinta arwah restu tersebut kepada Mbah Yai yang sedari tadi diajaknya berbicara. Ia berbicara normal meski bagi seluruh orang hadir di rumah itu hanya terdengar seperti Arsya yang mengerang seperti harimau yang akan menerkam mangsanya. "Terus jiwamu ditempatkan di mana?" tanya Mbah Yai lebih dalam. "Kebetulan ditanam di pohon pojok kiri belakang rumah ini, Mbah. Dulu pemilik tanah ini yang sebelumnya menjadi korban terakhir dukun itu sebelum dia mati," jelas Restu pada Mbah Yai yang tetap terlihat tenang. "Ya sudah, setelah itu tak coba bantu, biar kamu tenang. Tapi syaratnya kamu jangan ganggu bocah ini lagi ya, sudah cukup," kata Mbah Yai yang ditunjukkan jelas pada sosok Restu. Dan Mbah Yai pun terlebih jelas bahwa dia sedang duduk tepat di atas pundak Arsya. Bersamaan dengan selesainya komunikasi antara Mbah Yai dengan arwah Restu, terlihat pula Bapak Arsya yang mulai memasuki rumah telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian Mbah Yai memercikkan sisa air yang telah diminumkan pada Arsya. Tadi itu tepat pada wajah dan ubun-ubun Arsya. Tidak lama terlihat badan Arsya yang jatuh ke lantai. Mbah Yai mengarahkan untuk membawanya ke atas kursi yang sudah dibenarkan akibat sedari tadi berantakan karena ulah Arsya yang digerakkan Restu tentunya.
Kemudian Mbah Yai berjalan ke arah Bapak Arsya dan menanyakan sesuatu yang tidak pernah disadari oleh Bapak Arsya. "Le, apa tadi ketika kamu melemparkan garam, ada tempat yang aneh yang membuat garammu itu mental tidak bisa jatuh ke tanah?" Tanya Mbah Yai memastikan. "Loh, iya Mbah, kok panjenengan tahu?" Dengan terkaget Bapak Arsya menjawab pertanyaan Mbah Yai, seolah menganggap beliau memiliki alat semacam kaca penggala yang mampu menembus penglihatan gaib melebihi manusia biasa. "Ya udah, ayo Leh, tunjukkan tempatnya." Dengan tetap terlihat tenang, Mbah Yai meminta Bapak Arsya untuk mengantarnya menuju tempat yang dimaksud, juga tempat yang disebutkan arwah restu tadi. Tepat di tengah malam yang menjadi puncaknya, puncak purnama, lagi-lagi sorot terang sinar rembulan menerangi sisi-sisi langit yang mulai terlihat begitu ketara, tepat di tengah malam. Dan beberapa langkah kaki diperdengarkan olehnya seperti memotong keheningan yang telah menyelimuti malam ini. Terlihat dua sosok anak manusia yang berjalan menuju belakang rumah, tepat ke arah sebuah pohon tua, pohon yang entah mengapa terlihat tidak biasa, yang bahkan mampu membuat orang biasa ingin segera untuk memalingkan wajahnya, membuat tidak betah memandangnya karena perasaan aneh yang mampu memberikan sugesti pada bulu kuduk untuk segera berdiri. Sorot mata yang tadinya kelam perlahan mulai lunak dengan pandangan sayu, namun disertai tubuh yang masih kaku. Belum sehangat gerakan yang menenangkan, masih membuat cemas yang menyaksikan. Begitulah kondisi Arsya terlihat oleh yang hadir dalam ruang tamu malam itu. Mulut sang ibu pun sedari tadi masih berkomat-kamit membacakan doa sebisanya dengan tetap mengelus kepala anak kesayangannya. Dalam hatinya sempat terlintas apa salah anaknya sehingga terjadi yang demikian. Kalau bukan salah anaknya, apa mungkin ini salahnya sendiri atau bahkan suaminya? Begitulah, benar-benar kalut pikirannya. Melihat anak gadisnya yang begitu manis sebelumnya tiba-tiba hari itu menjadi sebegitu menyeramkan. Dalam ruangan itu tampak pula sepasang tetangga yang sedari tadi menemani keluarga Arsya. Terlihat sang wanita yang dengan sabarnya menemani dan masih dengan posisi memegangi tubuh ibu Arsya yang memang belum pulih karena 2 kali terjatuh pingsan sebelumnya. Begitu pula dengan sang lelaki yang dengan pandangan tajam mengawasi mereka dan sekitar ruangan seperti yang sudah diinstruksikan oleh Mbah Yai sebelumnya, yang kini sedang berada di belakang untuk menyelesaikan tugasnya. Di bawah cahaya rembulan terlihat begitu jelas apa yang 2 orang itu sedang lakukan. Ya, mereka adalah Mbah Yai yang sedang ditemani Bapak Arsya melakukan ritual untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di keluarga ini. Terlihat Mbah Yai sedang duduk bersila tepat menghadap ke arah pohon tua yang memang disebutkan arwah restu sebelumnya sebagai pokok permasalahan yang terjadi pada keluarga Arsya seharian ini. Di belakangnya terlihat Bapak Arsya yang sedari tadi masih komat-kamit melafalkan doa dan ayat-ayat pendek sesuai anjuran Mbah Yai, disertai pandangan ke segala penjuru arah karena khawatir dan merasa bergidik melihat suasana malam yang begitu mencekam sedari tadi. "Yang berada di sini, silakan keluar. Jangan membuat perkara. Kita sama-sama makhluknya." Tiba-tiba Mbah Yai mengucapkan kalimat yang tidak diduga sama sekali oleh Bapak Arsya yang sedari tadi di belakangnya, sontak kali ini membuatnya bergidik ngeri. Hanya selama beberapa detik setelah ucapan Mbah Yai, seketika itu juga muncullah asap yang tiba-tiba mengepul dan membesar tepat berada pada tanah di depan Mbah Yai. Bapak Arsya yang menyaksikan pun semakin kaget dan merasa keringat dingin sudah mulai membasahi bagian-bagian tertentu pada tubuhnya.
Tidak disangka di balik asap itu muncul sosok yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sosok yang terlihat hitam legam begitu tinggi besar dengan kaki panjang yang penuh kuku tajam pada jari-jarinya. Badan besar penuh bulu yang terlihat sedikit membungkuk. Lengan yang besar dan panjang hingga dengkul disertai kuku yang menghitam. Kepala yang dipenuhi bulu panjang. Mulut yang sesekali mengeluarkan busa dan air liur yang menetes ke tanah. Lidah yang memanjang disertai gigi-gigi runcing dengan susunan gigi bawah menjulang ke atas. Hidung yang terlihat seperti anjing, serta diikuti bentuk mata tanpa alis yang besar dan memerah terang, penuh amarah serta dendam, seakan terlihat siap menerkam siapa saja yang ada di depannya. Seketika itu pula, kemunculannya membuat Bapak Arsya terlihat semakin bertambah gemetar dan tidak terbayangkan sebelumnya mengapa ia sampai melihat sosok yang sedemikian mengerikan muncul, bahkan tepat berada di depannya. Ia ingin lari sebenarnya, tapi entah mengapa tubuhnya serasa mati rasa, bahkan kakinya terasa tidak ada tenaga sama sekali, walau hanya sekedar untuk digerakkan. Meskipun di depannya ada sosok Mbah Yai yang terlihat tenang dan tetap tersenyum ramah pada makhluk itu. Dan kemudian terdengar arangan-arangan kecil dari mulut makhluk yang terlihat begitu menjijikan tersebut, disertai dengan air liur yang kembali mulai menetes pada badan dan kemudian yang sisanya meluncur ke tanah. "Kenapa kau ganggu aku? Tempat ini adalah rumahku," terdengar jelas dengan suaranya yang besar. Makhluk itu mulai membuka komunikasi pada Mbah Yai yang masih tetap duduk bersila. "Longger, kamu itu salah tempat. Seharusnya kamu tidak di sini," sahut Mbah Yai yang memanggil makhluk tersebut dengan panggilan Ger, yang biasanya dilakukan oleh orang yang lebih tua kepada anak yang jauh lebih muda. Ya, sepertinya kali ini Mbah Yai menganggap dan memperlakukan makhluk itu seperti anak-anak yang tidak paham dan tidak tahu tempat untuk tinggal dan bermain, yang dianggap tidak memahami apakah mengganggu yang lain atau tidak. "Jangan ganggu aku, orang tua. Timbang tak obrak-abrik sekitarmu, mending diam," bentak makhluk itu pada Mbah Yai yang sedari tadi masih terlihat tersenyum. Sepertinya senyuman Mbah Yai mulai membuat kesal makhluk itu. "Kamu tuh dikasih tahu kok susah," sahut Mbah Yai. Sepertinya sontak membuat makhluk itu terbelalak dan merasa dirinya telah direndahkan oleh manusia tua yang ada di depannya. Wush! Seketika itu terlihat tangan kiri makhluk itu berusaha melayangkan cakaran tepat ke arah Mbah Yai yang sedari tadi masih tersenyum padanya. "Awas Mbah!" terdengar teriakan histeris Bapak Arsya yang sedari tadi berada tepat di belakang Mbah Yai. Seketika itu terlihat tangan kiri makhluk itu melayangkan cakaran tepat ke Mbah Yai yang sedari tadi masih tersenyum padanya. "Awas Mbah!" teriak Bapak Arsya yang sedari tadi berada tepat di belakang Mbah Yai. Tangan hitam legam yang besar penuh bulu dan cakaran di jari makhluk yang dikenal masyarakat luas sebagai genderuwo itu tiba-tiba terlihat menabrak batang pohon yang ada di sampingnya. Mata Bapak Arsya seketika terbelalak mau lepas melihat kejadian yang spontan ada di depannya. Terlihat jelas bagaimana genderuwo itu berusaha menghantam tubuh Mbah Yai yang tengah membuat makhluk tersebut kesal. Namun kejadian aneh tiba-tiba terjadi di depannya. Terlihat sesekali bibir Mbah Yai tersenyum dan melontarkan tiupan kecil tepat ke arah wajah genderuwo itu. Tak ayal seperti terserang hembusan angin badai yang keras. Seketika itu pula genderuwo itu terpental
yang sangat hebat membentur batang pohon besar di belakangnya hingga kemudian tersungkur tepat menghujam ke tanah dengan penuh erangan. Tak cukup dengan itu, Mbah Yai masih terlihat melakukan tindakan lanjutan. Ia mengambil sebuah batu kerikil seukuran ibu jari, kemudian memberikan tiupan tepat pada semua sisi batu itu dengan memutarnya hingga sekiranya rata oleh tiupannya. Kemudian dia membacakan doa yang lama yang sangat terkenal di kalangan orang-orang yang memahami ilmu tenaga dalam dan ilmu gaib. Mbah Yai melafalkan doa selama 3 kali berturut-turut tanpa sekalipun bernapas. Terlihat begitu fasihnya, seperti sudah terbiasa ia lafalkan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dengan sedikit pun tanpa bernapas. Seketika itu pula selesai membacakan doa tersebut, Mbah Yai menjentikan batu kerikil yang ada di jarinya tepat menuju kepala genderuwo yang terlihat berusaha berdiri setelah jatuh tersungkur sebelumnya. Jedak! Batu kerikil tersebut tepat meluncur menuju dahi genderuwo. Dan kemudian itu pun membuatnya terpental untuk kali kedua, membuat matanya yang merah lebar semakin terbelalak seakan mau lepas. Ya bagaimana tidak, batu kerikil itu tepat menancap di tengah dahinya. Sejenak setelah itu, terlihat Mbah Yai kemudian berjalan perlahan mendekati genderuwo. Kemudian menaruh telunjuknya tepat pada batu kerikil yang menancap di dahi genderuwo itu. Mbah Yai tiba-tiba mengucapkan penggalan ayat suci Al-Quran yang membuat Bapak Arsya yang semakin berada di belakangnya seketika itu ingat dengan apa yang terbiasa dilakukannya setiap hari, mengaji. Kamu ini harusnya ingat, Ger, ini buminya Allah. Jangan berbuat yang tidak baik. Semua makhluk memiliki kewajiban menyembah Allah, termasuk berbuat baik pada sesama. Entah itu bagi sesama manusia atau dengan makhluk lainnya. Pitutur Mbah Yai seketika meluncur deras pada sosok genderuwo yang sedang terkapar, merasakan sakitnya tersungkur untuk kali kedua. Apa mau kupaksa kamu untuk pergi dari sini? Mbah Yai melontarkan sebuah pertanyaan yang kali ini terdengar dengan nada yang lebih tegas. Ampun Mbah, ngapunten Mbah. Dengan suara kerasnya yang mampu membuat bergidik yang mendengarkan, sosok genderuwo itu pasti paham pada kondisinya saat ini yang mampu dibuat sekarat dalam seketika oleh Mbah Yai. Tidak mungkin lagi ia menyombongkan dirinya yang kini tersungkur kesakitan tepat di atas tanah yang sedari tadi ia pijak. Ia paham bahwa Mbah Yai bisa saja melakukan tindakan yang lebih untuk memaksanya pergi, namun itu tidak dilakukan Mbah Yai. Ia sadar Mbah Yai hanya memberikan pelajaran saja, karena memang Mbah Yai selama ini terkenal sangat toleran kepada siapa saja, bahkan makhluk gaib sekalipun. Di belakang Mbah Yai terlihat Bapak Arsya yang masih terbelalak heran menyaksikan kejadian yang lagi-lagi masih saja mampu membuatnya tidak dapat berkata-kata. Bahkan untuk bergerak sekalipun, ia terlihat kaku seperti patung yang berada pada halaman rumah. Sudah, cepat bergegas pergi. Jangan khawatir, akan kusertai dengan doa supaya perjalananmu lancar, ucap Mbah Yai kepada sosok genderuwo tersebut. Tidak lama setelah itu, terlihat Mbah Yai mengajak Bapak Arsya untuk sekedar membacakan surat Fatihah yang ditujukan pada sosok genderuwo tersebut, yang dengan perlahan kemudian diikuti sirnanya. Sosok genderuwo besar itu meninggalkan mereka berdua. Angin membawa pergi sosok tinggi besar itu menjauhi mereka berdua yang masih berada tepat di bawah bayang-bayang malam. Suasana malam masih tergambar dengan jelas. Rembulan malam masih menyebabkan bayang-bayang yang begitu tampak terlihat oleh mata, bahkan tanpa sorot lampu sedikit pun.
Dari kejauhan masih terdengar pegikan hewan-hewan penghuni malam yang masih seramai tadi, selepas kejadian mengerikan yang selama hidupnya tidak pernah ia saksikan. Bapak Arsya seolah masih berjibaku dengan kebekuan tubuh dan pikirannya, tidak mampu berkata sedikit pun, menyaksikan keajaiban kejadian gaib yang begitu mencengangkan seumur hidupnya. Bahkan kita sekalipun, jika berada pada posisinya, akan mengalami dan merasakan hal yang serupa, atau bahkan bisa lebih merasa terintimidasi daripada dirinya. Beruntung Mbah Yai segera menyadari apa yang terjadi dengannya. Sontak ia segera menyentuh tengkuk Bapak Arsya dan meniupkan udara yang disertai sedikit doa dengan lirih. Kemudian diikuti tiupan kecil tepat pada dinding-dinding kulit tempat bulu kutuk Bapak Arsya bersemayam, seperti memiliki magnet tersendiri. Seketika itu kepala Bapak Arsya tiba-tiba mendongak ke atas dan mulutnya terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan kepulan seperti asap yang dihembuskan oleh seorang perokok, namun dengan warna asap yang menghitam pekat. Secepat kilat tangan Mbah Yai segera berusaha menangkap kepulan asap itu. Kemudian segera ia hempaskan tepat pada tanah yang berada di depannya. Dedam! Tubuh Bapak Arsya sontak terlihat begitu lemas dan ia terjatuh dengan posisi terduduk bersamaan kepalanya yang masih mendongak ke atas. Kemudian Mbah Yai berusaha merengkuh dahi Bapak Arsya dan memberikan tiupan kecil tepat di dahinya serta berusaha mengajaknya berbicara. Aneh memang, Mbah Yai yang sudah terlihat berumur masih sanggup melakukan gerakan-gerakan secepat kilat. Ger, bangun. Sudah kerasa ringan kan kepalanya? Tanya Mbah Yai yang tetap dengan ketenangannya dari tadi. Nggih, Mbah. Mbah, kenapa kepala saya kok terasa berat begini? Dengan sedikit terbata, Bapak Arsya berbicara seperti orang yang kebingungan setelah ia merasa bahwa kepalanya seperti telah tertimpa sesuatu yang sangat berat. Loh, nggak kimutan toh, Ger? Dengan tersenyum, Mbah Yai mengajak berbicara Bapak Arsya dan berusaha menjelaskan semuanya dengan pelan-pelan atas apa yang sebenarnya terjadi. Sambil memegangi kepalanya yang masih terasa sakit, Bapak Arsya sangat terkejut mendengarkan penjelasan Mbah Yai tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ternyata sedari tadi dia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi tetap berdiri. Jiwanya diambil oleh sosok genderuwo yang sedari tadi dihadapi Mbah Yai. Genderuwo itu tahu bahwa Bapak Arsya memiliki jiwa yang rapuh, yang mudah untuk dimanfaatkan oleh bangsa gaib. Sehingga genderuwo itu mengambil jiwanya untuk disesatkan dalam dunia gaib supaya terpisah ataupun berpisah dari raganya. Sehingga sedari tadi yang tampak tercengang dalam posisi berdiri itu sebenarnya hanyalah tubuh tanpa jiwa, karena jiwanya telah tersandra. Dengan tubuh yang masih lemas, Bapak Arsya menyaksikan Mbah Yai yang ternyata masih melakukan ritual tambahan, yaitu mengambil barang syarat atau barang yang dipasang dengan sengaja oleh dukun jahat sebagai media untuk menyalurkan aksinya yang ingin mencelakai orang yang diinginkan. Mbah Yai terlihat berdiri dan mengitari pohon besar yang dipakai sebagai tempat tinggal makhluk besar yang sempat dihadapinya sebelumnya. Namun, bapaknya Arsya ini menyadari ada yang terlihat berbeda dari apa yang dilakukan Mbah Yai. Mbah Yai mengitari pohon besar itu melalui arah yang berlawanan dengan jarum jam. Kemudian, ia terlihat berhenti tepat di tempat asap hitam yang ia hempaskan sebelumnya. Tangan Mbah Yai dengan cekatan seperti mengambil sesuatu dari tanah tersebut.
Tak ayal, tiba-tiba terlihat dengan jelas bahwa Mbah Yai seperti memegang sesuatu yang terbungkus oleh sejenis daun yang sudah mengering. Ya, dengan mata kepala yang jelas, Bapak Arsya menyaksikan sebuah bungkusan yang ternyata berisi kumpulan rambut yang diikat dengan potongan kain yang terlihat sangat usang. "Mbah, itu apa?" tanya Bapak Arsya yang memang begitu penasaran dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin ada benda yang sedemikian rupa muncul secara tiba-tiba di dalam tanah yang sedari tadi terlihat tidak ada apapun selain rumput dan batu kerikil. "Ini namanya syaharat, Nak, yang biasanya dipakai sebagai alat dan media untuk mencelakai orang yang diinginkan," sahut Mbah Yai menjelaskan. "Kok bentuknya seperti itu, Mbah?" Bapak Arsya sepertinya benar-benar penasaran dengan benda tersebut. "Ini rambut milik orang yang punya tanah ini sebelum kamu. Kemudian kain ini adalah potongan celana dalam miliknya." Media yang paling ampuh untuk dipakai melancarkan aksi gaib yang jahat seperti ini memang dua hal itu: rambut dan barang-barang pribadi yang sehari-hari selalu dipakainya. Sama seperti yang dibutuhkan jika misalnya kamu ingin menyantet guna-guna, pelet atau lainnya. Begitulah Mbah Yai memberi penjelasan singkat pada Bapak Arsya yang sedari tadi penuh pertanyaan dalam benaknya. Kemudian terlihat Mbah Yai tiba-tiba duduk bersila dan membacakan beberapa doa yang disertai beberapa ayat Al-Quran. Peristiwa itu kembali membuat Bapak Arsya terheran-heran. Ternyata banyak hal di dunia ini yang sama sekali belum ia ketahui. Tak lama setelah itu, Mbah Yai mengambil sebuah korek api dari sakunya. Kemudian ia patikan hingga api menyembul dari tempatnya. Dibakarlah bungkusan syarat tersebut sambil menjelaskan pada Bapak Arsya jika ia terpaksa harus membakarnya karena jika tidak dilakukan, takutnya akan digunakan lagi sebagai wadah oleh makhluk-makhluk gaib lain, karena benda seperti itu memiliki daya tarik tersendiri bagi makhluk-makhluk alam lain. Hari ini seperti benar-benar hari yang menegangkan sekaligus spesial bagi Bapak Arsya. Dalam semalam, ia melalui kejadian-kejadian di luar nalar yang mengguncang jiwa bahkan imannya. Sambil dibantu Mbah Yai untuk berdiri, Bapak Arsya berusaha mulai mengikuti langkah Mbah Yai menuju rumah tempat Arsya yang sebelumnya mengalami kesurupan. Wajah Arsya yang sedari awal cerita itu kan pucat pasi seakan tidak dikenali sebagai manusia seperti biasanya, perlahan mulai terlihat normal kembali. Mbah Yai pun kemudian menempelkan potongan bawang putih yang dicampur dengan garam tepat pada pelipisnya. Sekali lagi dengan tersenyum, Mbah Yai menjelaskan kepada yang hadir di rumah itu bahwa bawang putih dan garam tersebut memiliki manfaat untuk merangsang dan memulihkan kondisi tubuh Arsya. Ya, seisi rumah itu seakan mulai tenang dengan berakhirnya kejadian mencekam yang menimpa mereka. Bahkan pasangan suami istri tetangga yang sedari tadi membantu pun itu ikut merasakan imbas dari peristiwa tersebut. Sepertinya pengalaman berharga itu tidak akan pernah mereka lupakan untuk selamanya. Sambil menunggu Arsya tersadar, Mbah Yai sedikit menjelaskan kejadian tersebut mulai awal hingga akhir, bahkan sebab musababnya. Ia membuat seisi rumah tersebut berkali-kali mengangguk menerima penjelasan Mbah Yai yang sebagian besar memang berisi petua untuk tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kejadian yang sedemikian rupa. Bagi keluarga yang sudah modern, hal-hal gaib seperti itu memang dianggap tidak masuk akal ataupun sama sekali tidak rasional.
Namun faktanya memang masih banyak terjadi di berbagai tempat, bahkan tidak hanya di negeri ini, meskipun dengan cara maupun pola yang berbeda. Mungkin dari sini mereka mulai tersadar bahwa adanya orang atau seseorang yang masih memiliki pengetahuan terhadap kegaiban di zaman yang modern seperti ini, salah satunya sebagai jembatan penghubung. Jika suatu saat akan ada peristiwa yang serupa, jika suatu saat akan ada peristiwa yang benar-benar seperti ini, di mana tak seorang pun orang modern yang paham dan percaya akan hal demikian. Tidak lama setelah itu, Arsya mulai tersadar, ibu dan papanya pun terlihat begitu sumringah. Anak satu-satunya yang paling disayangi sudah benar-benar kembali kepada mereka. Melihat Arsya tersadar, Mbah Yai segera berdiri dari duduknya, kemudian mengambil buntalan kresek dan mengeluarkan isinya. Terlihat sebuah benda seperti sate, namun bukan daging yang tersusun. Ya, yang tersusun adalah cabai, bawang merah, bawang putih. Ketiganya tersusun dengan begitu rapi. Mbah Yai mengambil sekitar 3 tusuk, kemudian ditaruhnya tepat di atas pintu-pintu yang ada di rumah tersebut. "Maaf Mbah, itu buat apa ya?" tanya si tetangga yang mulai penasaran melihat apa yang dilakukan Mbah Yai. "Oh, itu kalau orang Jawa dulu itu dipakai sebagai antivirus, anti penyakit, mengusir bau yang tidak sedap, dan lain-lain," jawab Mbah Yai dengan singkat. Ya, hal tersebut sejak zaman dahulu sudah dipraktikkan oleh masyarakat Jawa. Maka tidak heran kehidupan orang Jawa pada zaman dahulu jauh dari penyakit yang bermacam-macam. Meskipun sayangnya pada zaman sekarang banyak disalahartikan sebagai syirik dan sejenisnya oleh orang yang tidak paham dan antipati terhadap budaya Jawa. Sungguh kemunduran pemikiran yang sangat disayangkan. Bagaimana, Duk? Ingat apa tidak yang terjadi barusan? Tanya Mbah Yai pada Arsya. Sontak yang hadir menjadi semakin penasaran atas jawaban yang akan dilontarkan oleh Arsya, yang sedari tadi mengalami kejadian tersebut. "Tidak Mbah, saya cuma ingat kalau diajak jalan-jalan sama perempuan yang cantik, kemudian diajak makan, dan kemudian tiduran di pinggir danau yang indah," jawab Arsya menceritakan apa yang dialaminya. Mbah Yai sekali lagi tersenyum mendengar lontaran jawaban Arsya tentang apa yang dialaminya. Meskipun yang lain di rumah itu semakin terheran-heran karena sangat berbeda dengan apa yang mereka sudah saksikan. Kemudian, Mbah Yai menjelaskan bahwa hal tersebut lumrah terjadi pada seseorang yang sedang mengalami gangguan gaib, di mana mereka memang disesatkan pada halusinasi yang menghanyutkan sehingga mereka secara spontan tidak akan sadar terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mbah Yai pun kemudian memberikan petunjuk pada Arsya dan semua yang hadir untuk tidak meremehkan ibadah sebagai seorang makhluk Tuhan, yaitu sholat. Ya, karena ibadah merupakan salah satu penolak bala yang alami. Meskipun pada beberapa kasus tertentu ada pula yang kurang berpengaruh karena besarnya permasalahan yang diterita, senyum pun mulai merekah pada bibir yang berada dalam seisi rumah itu. Seiring kokok ayam jantan yang menandakan waktu tepat pukul 3 pagi, di mana mereka dipandu oleh Mbah Yai untuk melakukan sholat tahajud berserta sholat sunnah lain untuk menutup ritual dan doa sebagai penolak bala atas peristiwa tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.